Sobat Unyil, ada yang tahu varsity jacket itu apa? Itu loh jaket yang dikenal juga sebagai model baseball. Pada awalnya jaket ini dikenakan oleh pelajar di kampus Amerika sebagai bentuk pencapaian prestasi. Namun kini sudah berkembang menjadi salah satu jaket fashion. Salah satu varsity jaket produk anak bangsa ada di Bandung loh. Let's go, kita kepoin. Oh iya Sobat Unyil, perkenalkan nih pencipta jaket varsity lokal yang sudah mendunia. Namanya Kak Deki Sastra. Brand lokal asal Bandung ini membuat berbagai jenis produk, mulai dari jaket, kaos, topi, sepatu, dan kupluk. Salah satu yang viral itu yakni Legendary Jacket, karena dipakai oleh Presiden Joko Widodo. Selain Pak Jokowi, Gubernur Jawa Barat juga pernah menggunakan jaket buatan Kak Deki ini loh. Bahkan dijadikan produser rekaman Yellow Claw asal Belanda juga menggunakan produk asal Bandung ini. Wih, keren nih Sobat Unyil. Saat ini sudah tercipta beberapa generasi jaket legendary. Biasanya jaket ini launching hanya 1 tahun sekali loh. Karena butuh konsep dan perencanaan yang matang untuk menciptakan produk yang best of the best. Dari konsep yang kita sajikan buat Road Type Riot adalah yang satu itu limited edition. Kedua juga kita secara kualitas itu sangat-sangat diperhatikan dari segi bordir, dari segi desain dan lain-lain. Usaha yang dirintisnya sejak masa kuliah kini berkembang pesat loh. Kak Deki dan Kak Depu terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Berkolaborasi menjadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa maju bersama. Kolaborasi yang dilakukan diantaranya dengan para penjahit industri rumahan. Proses pembuatan yang sangat detail bikin produk lokal ini bisa tembus ke pasar dunia. Ini alur proses pembuatannya. Pertama, buat pola, lalu potong. Lalu ada yang dibordir atau ada juga yang disablon. Selanjutnya, jahit. Tuh Sobat Unyil, bener-bener detail kan pembuatannya? Pantes aja kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Di sini sekali produksi hanya membuat 250 jaket. Jadi memang jaketnya nggak banyak di pasaran ya. Limited edition gitu deh. Tingginya minat terhadap brand lokal ini diiringi dengan strategi pemasaran organik. Pemasaran lebih fokus ke online dan selalu menekankan storytelling. Karena kami coba memasyarakatkan atau menggaungkan produk lokal itu bisa bersaing dengan kelas internasional tentunya. Selain online, produk ini juga bisa langsung dijumpai di Jalan Dipati Ukur, Bandung. Untuk jaket varsity ini, harganya mulai dari Rp1.400.000 sampai Rp3.000.000 tuh. Kalau mau keren dan tampil kece, gak mesti pakai brand luar kok. Karena produk lokal juga gak kalah tuh. Dengan membeli produk lokal, bisa berdampak besar juga loh untuk perekonomian negara. Jadi Sobat Unyil, jangan lupa gunakan produk lokal. Bandung salah satu kota tren fashion. Banyak aksesoris penambah gaya yang kece berasal dari sini. Penasaran Sobat Unyil? Yuk kita kepoin paket liputannya. Kenalin dulu nih Sobat Unyil. Namanya Kak Vicky Mono, penyanyi asal Bandung. Beuh, udah siap mau konser tuh kayaknya. Tapi bohong. Ternyata mau ngecek pembuatan kacamata. Kaca mata sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi. Bentuknya terus berkembang, fungsinya juga terus berkembang. Gak cuma untuk membantu penglihatan atau mengurangi silau, kacamata jadi barang fashion yang mendongkrak image. That's why ada yang pakai kacamata buat gaya-gayaan aja. Like this one, kacamata kayu yang memberi kesan retro.
Kak Vicky Mono, mantan vokalis Burger Kill inilah salah satu kreator kacamata kayu. Kelebihannya kacamata Tessmark ya kayu dengan produk yang lainnya adalah kita dari segi desain sih ya. Dari segi desainnya emang kita coba mix beberapa material dari kayu, mix sama kuningan, resin, sama limbah batik. Kacamata kayu asal Bandung ini terbuat dari limbah kayu. Salah satunya limbah kayu sono keling yang didapat dari limbah industri. Di sini, limbah disulap menjadi kacamata bernilai jual tinggi. Ya awalnya Tessmark itu adalah koleksi pribadi saya, dan ketika saya mencoba menawarkan ke beberapa teman, ternyata banyak yang interest gitu tentang kacamata Tessmark ini, banyak yang suka gitu. Terus saat itu saya ketemu dengan seorang seniman asal Jogja, yaitu Mas Butet. Di situ kita mulai kerjasama dan kita mulai jual ke pasar. Tuh Sobat Unyil, peluang usaha emang bisa datang dari mana aja ya. Karena banyak yang suka dengan kacamata kayu ini, akhirnya dijadikan bisnis. Semua berawal dari merancang desain kacamata. Kayu dipotong sesuai dengan model yang diinginkan. Memotong kayu dengan teknologi laser jauh lebih cepat daripada memotong manual. Lebih akurat dan bisa memotong lebih banyak dalam satu waktu. Frame yang dihasilkan seimbang bagian kiri dan kanan. Dihaluskan dengan amplas, lalu dilem. Tiap potongan kayu dipres supaya benar-benar menyatu. Terakhir, tahapan finishing. Dalam sehari, rumah produksi bisa menghasilkan kurang lebih 25 kacamata kayu. Sebenarnya bahan yang sudah bisa dipakai, yang layak tuh emang yang sudah kering. Jadi emang ini limbah, sebenarnya limbah yang sudah diproses demikian rupa. Ini saya ngambil dari pabrik gitar. Ini buat neck, jadi sudah ada proses pengovenan dan segala macam dan sudah kering, jadi tinggal pakai. Nggak ada proses pengecatan atau penambahan bahan kimia lainnya. Semua memanfaatkan keaslian sifat kayu, seperti warna dan serat-serat alaminya. Pola serat kayu dijamin berbeda tiap kacamata. Nggak bakal ada yang sama deh pokoknya. Gaya-gayaan dengan kacamata kayu plus lensa hitam bikin penampilan makin kece. Kalau mau dipakai sehari-hari untuk lensa bening juga bisa. Kebanyakan pembeli kacamata kayu memesan secara online. Harganya mulai dari Rp300.000 sampai Rp750.000. Pemasaran produk kreatif ini nggak cuma di dalam negeri aja loh. Udah tembus pasar mancanegara juga. Mulai dari Australia, Korea Selatan, Inggris, hingga Jerman. Wih, mantep ya! Ada desain aviator, bulat, kotak, dan custom. Wih, kece ya Sobat Unyil! Sukses berbisnis kacamata kayu nggak membuat Kak Vicky meninggalkan dunia musik. Sebagai musisi, Kak Vicky terlibat dalam menjaga seni budaya khas Indonesia. Keluarga lokal ini lebih ke media, tapi concernnya lebih ke seni, budaya, dan kreativitas gitu. Pesannya sebenarnya ingin mengembalikan generasi muda ini kembali ke akar budaya kita sih sebenarnya, traditional culture yang dibungkus modern culture, yang mudah-mudahan menjadi bentangan garis lurus menjadi national culture, itu sih. Wah, keren ya Sobat Unyil! Soal produk kreatif, terbukti kan kalau buatan lokal nggak kalah keren dari brand-brand mewah. Kacamata udah kece, lensa harus high quality juga dong. Bukan sekedar untuk mata minus atau plus, bisa dipakai siapa aja untuk mengurangi efek sinar gadget. This is it, lensa Blu-ray. Buat apa sih ada lensa anti Blu-ray? Sinar biru pada layar handphone atau laptop bisa menyebabkan penurunan produksi hormon melatonin yang mengatur siklus tidur manusia. Ini nih yang bikin kita susah tidur kalau kelamaan main handphone pas udah malam. Emang efek ya pakai lensa Blu-ray? Coba kita buktikan. Lensa tanpa anti sinar biru, cahayanya langsung tembus. Sementara lensa Blu-ray, cahaya yang tembus berkurang. Bahan pembuat lensa Blu-ray nggak jauh beda dengan lensa biasa. Terbuat dari bahan polimer plastik yang lebih ringan dan tahan lama daripada kaca. Jenis plastiknya juga nggak sembarangan. Menggunakan plastik polikarbonat yang lebih tipis dan ringan. Bahan ini 10 kali lebih kuat dibanding plastik biasa. Bahan lensa dipotong. Pakai laser biar lebih cepat dan presisi. Dibersihkan dengan cairan khusus sampai kinclong.
Next, dicek oleh petugas quality control. Harus diperiksa dengan teliti, jangan sampai ada lensa yang baret. Baru deh dilapisi bahan anti gores. Metode pelapisannya hard coating. Lensa dicelupkan beberapa kali ke cairan khusus selama 90 menit. Lanjut, lensa di oven deh selama 40 menit dengan suhu 115 derajat Celcius biar lapisan anti gores menempel sempurna. Lanjut! Ini nih yang bikin lensa Blu-ray mampu menangkal sinar biru. Proses pelapisannya menggunakan teknik evaporasi atau dikenal dengan air coating. Lensa diuapi cairan khusus selama 3-4 jam. Supaya pas di frame, lensa harus dipotong dan disesuaikan bentuknya. Kacamata anti sinar birunya sudah siap dipakai nih. Meski nggak punya masalah penglihatan, kacamata ini tetap boleh dipakai kok buat perlindungan. Supaya mata nggak gampang lelah ketika beraktivitas dengan handphone atau laptop. Berjaya di darat, di perairan, dan di udara. No, Sobat Unyil, bukan lagi ngomongin tentara, tapi teknologi di bidang pertanian. Yap, dengan bantuan alat modern, hasil pertanian bisa lebih maksimal. Pesatnya teknologi drone gak sekedar buat merekam video. Di sisi pemanfaatan drone untuk menebar benih padi. Dengan drone, petani bisa menebar benih padi untuk lahan berbukit yang sulit dijangkau. Petani juga nggak perlu panas-panasan lagi untuk menebar benih. Selain menebar benih, drone bisa digunakan untuk menyemprot pestisida dan memantau unsur hara pada tanah. Penebaran benih padi dengan drone bisa mempercepat penanaman saat musim kemarau. Untuk lahan 1 hektar, drone mampu menebar benih dalam waktu 1 jam. Dengan kapasitas 50-60 kg benih padi. Jauh lebih cepat daripada cara manual yang membutuhkan waktu 4 jam. Bahan utama badan drone adalah fiber yang dilapisi karbon. Bahannya ringan dan kuat. Kalau yang ini komponen utama drone, ada dinamo penggerak, baling-baling, baterai, GPS, dan pengendali utama. Kapasitas tangki pada drone untuk 1 kali angkut benih padi bisa mencapai 20 liter dan dapat terbang selama 20 menit. Saatnya terbang. Drone penebar benih ini hanya terbang rendah pada ketinggian 1,5 sampai 2 meter saja. Dengan lebar tebaran benihnya seluas 5 meter. Perhitungan ini sudah diatur agar hasil tebaran benih lebih merata. Kalau sudah pakai drone ini, petani gak perlu panas-panasan lagi di sawah. Cukup di bawah pohon yang adem, pekerjaan pun jadi lebih cepat selesai. Next, ada traktor yang bisa gerak sendiri. Traktor ini adalah traktor tanpa awak yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2015 lalu. Traktor ini bisa dikendalikan dari jarak 5 km. Sama kayak traktor manual. Traktor tanpa awak ini bisa melakukan manuver maju, mundur, belok, dan membajak sawah. Bisa diaktifkan dan dimatikan dari jarak jauh. Ini dia otak dari traktor otonomnya. Ada mini komputer yang mengendalikan semua fungsi traktor. Sama seperti otak kita, mini komputer ini yang akan memerintah pedal gas, setir, rem, persneling, dan semua fungsi lain traktornya. Traktor bisa dikendalikan dari jauh melalui koneksi internet. That's why perlu koneksi internet yang stabil juga. Semua peralatan traktor tanpa awak ini sengaja dikembangkan menggunakan onderdil yang mudah ditemui. Traktor tanpa awak ini dijamin aman. Soalnya sudah dilengkapi sama sensor infrared dan sensor gerak. Gak bakal sembarangan nabrak deh. Memang apa sih pentingnya pakai alat-alat canggih di sawah? Bisa meringankan kerja petani, tapi hasilnya tetap maksimal.
supaya nantinya negara kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Bukan hanya orang dewasa aja yang butuh pangan berkualitas. Dede bayi juga butuh yang namanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Wah, kayak apa sih makanan yang boleh dimakan dede bayi? Ini dia info selengkapnya. Buat makanan bayi pendamping ASI, pisang yang dikerok atau nasi yang dihaluskan? Orang tua zaman dulu sering ngasih makanan kayak gini buat dede bayi. Sering jadi sumber masalah nih antara ibu-ibu milenial versus ibu-ibu zaman dulu. Sebetulnya boleh nggak sih? Wah, boleh banget dong. Asalkan tekstur yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan menelan bayi dan usia bayi itu sendiri. Praktis, banyak pilihan rasa, dan bergizi. Dijamin buat dede bayi pasti suka. Dizizit! Catering makanan pendamping ASI, solusi bagi orang tua menyediakan makanan yang sehat dan bernutrisi untuk si kecil. Nggak perlu pusing dan anti pening. Menunya jelas udah dijadwalin. Pilihan menunya yang variatif jelas jadi keunggulan catering makanan bayi ini. Slow cook beef raw good pasta ada. Singaporean zichar chicken ada. Chicken misoa juga ada. Dan masih banyak lagi. Total ada 220 menu yang bisa dipilih. Wih. Karena 1000 hari pertama untuk anak adalah hari terpenting untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, ini semua untuk membantu supaya si kecil bisa terpenuhi kebutuhannya dan juga tumbuh menjadi adventurous eater atau tidak menjadi seorang yang memilih makan ketika dia besar nanti. Setiap menu dibuat dari bahan berkualitas dan diolah dengan cermat oleh tim chef dan food scientist. Kebutuhan asupan nutrisi dan gizi harian si kecil pasti terpenuhi. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral semuanya lengkap dan dijamin enak deh. By the way, emang boleh ya bayi makan ayam atau daging? Apalagi empal gentong, apa nggak seret? Tekstur makanan pastinya bisa disesuaikan sama kebutuhan bayi. Ada 3 stage pilihan yang disediakan. Stage pertama, tekstur paling halus mirip bubur bayi buat usia 6-8 bulan. Stage kedua, tekstur sudah agak padat, sedikit kasar buat bayi 9-11 bulan. Stage ketiga, teksturnya padat dengan serat-serat daging cincang yang kelihatan utuh. Pas deh buat bayi 12 bulan ke atas yang baru tumbuh gigi. Dengan alat penghalus menyerupai blender ini, mulai dari daging dan semua bahan makanan padat lainnya bisa disesuaikan tingkat kehalusannya. Nggak lupa, food safety and hygiene standard jadi hal yang utama. Aman, semuanya udah tersertifikasi. Dan yang terpenting, semua menu bebas pengawet, pewarna, juga rasa buatan. Serta tanpa tambahan garam dan gula. Semua menu dikemas dalam toples kaca kecil yang pas untuk porsi sekali makan si bayi. Angka stunting di Indonesia itu cukup tinggi, ada di sekitar 30%. Sementara angka kemiskinan itu hanya di bawah 10%. Nah, pastinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa stunting dan masalah nutrisi ini bukan hanya masalah sosioekonomik saja, tetapi dibutuhkannya produk-produk di pasar untuk bisa memenuhi kebutuhan anak kecil. Seiring pertumbuhan, kebutuhan gizi harian bayi pasti mengalami peningkatan. ASI aja jelas nggak cukup. Rekomendasi para ahli, bayi usia di atas 6 bulan wajib diberikan makanan pendamping air susu ibu. Angka kecukupan gizi harian anak Indonesia harus betul terpenuhi supaya kebal terhadap penyakit. Yang paling recommended, asupan makanan kaya karbohidrat untuk sumber energi si kecil sangat diperlukan. Informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo nonton si Unyil, bikin pinter gak jahil. Gudangnya informasi, biar otak berisi. Pinter baru si Unyil. Susunya susu segar pakai rasa kekinian. Wah, mau gak tuh? Mel,
Pak Oga jualan susu tuh. Beli Unyil. Loh, Pak Oga jual susu apa buah sih nih Pak? Kok ada buah stroberi gini? Iya nih Pak, Melani bingung deh. Pak Oga punya alat canggih nih. Bisa bikin susu pakai rasa asli. Gak percaya? Nih, Pak Oga buktiin. Hup, hup. Nah, coklat taruh di atas susu. Terus masukin deh. Sama stroberinya juga. Hup. Tunggu sebentar. Wah, Nih coklat buat Den Unyil, susu stroberi buat Non Melan. loh Pak, itu kenapa? Kok ngeluarin asap gitu sih? Kenapa nih? Bos, kompornya meleduk, Bos. Hah? Ada Pak E.